أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واتقوا الله ويعلمكم الله وعلمناه من لدنا علما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Dayufur Rahman, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat mampu mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka, menyembuhkan dari segala macam penyakit. Tolong diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang melimpah seperti air Zam-Zam, disembuhkan dari segala penyakit. Air Zam-Zam itu punya mukjizat, tergantung yang niat. Semoga ilmu yang kita kaji ini seperti air Zam-Zam, yang menyampaikan, yang mendengarkan sembuh dari segala penyakit. Rizkinya seperti air Zam-Zam, tidak pernah habis. Ilmunya seperti air Zam-Zam, ilmunya tidak pernah habis. Kita ini sering habis apa tidak habis? Habiskan. Sering habis apa tidak habis? Kasihan. Ilmunya habis, rizkinya habis. Kenapa kok habis? Karena tidak dekat kepada yang maha. Kalau dekat kepada yang maha tidak pernah habis, itu bertambah. Pengen ilmunya selalu bertambah, kata kuncinya adalah merasa ummi, merasa bodoh, merasa tidak tahu, walaupun dalil ayatnya sama, hadisnya sama. Tapi kalau sudah rumongso tahu, biasanya pemahamannya itu cuma satu. Kalau rumongso tidak tahu, nanti akan dikasih tahu Allah. Panjenengan kepingin dikasih tahu Allah? Kalau dikasih tahu Allah itu samina wa ata'na, jangan alngi, jangan alngayelu. Doa berikutnya, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayir wa kunna fa'ilin. Semoga kita dipahamkan seperti Nabi Sulaiman. Doa yang ketiga, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tiada ilmu kecuali Engkau. Sesungguhnya Engkau innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau itu maha tahu dan maha
Maha bijaksana. Ini menjadi pengantar kita setiap kajian. Karena pengantar kita setiap kajian itu merasa uni, nanti akan diajari Allah lewat ustadz, lewat buku. Kesadarannya itu uni, subhanaka la ilma, tiada ilmu. Walaupun kita itu berilmu, tapi tetap sedikit apabila dibandingkan dengan air samudra. Ilmu kita itu seperti jarum yang dicelupkan di lautan, diangkat, netes, itu ilmu kita. Sedangkan ilmu Allah itu maha luas, tak terbatas. Bagaikan samudra. Samudra itu tidak bertepi. Tidak bertepi. Ketika kita belajar sholat khusyuk, berarti belajar tentang Allah. Tidak akan pernah bertepi. Tidak akan pernah bertepi. Baik, di dalam surat An-Nisa Allah itu berfirman, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, sebaik-baik teman. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika, maka mereka ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat. Siapa itu? Minan nabiyina, para nabi, wasiddiqina, pencari kebenaran. Di sini diartikan para pecinta kebenaran. Wasyuhada, para syuhada. Wassolihin, orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu sebaik-baik teman. Para nabi sebaik-baik teman, para pencari kebenaran sebaik-baik teman, para syuhada sebaik-baik teman, orang-orang soleh sebaik-baik teman. Semoga yang hadir ini teman yang terbaik, teman dunia dan di akhirat. Mushola Al-Ikhlas ini sebagai saksi, sholat tahajud kita, amal jariah kita, sujud kita, dan Al-Quran yang kita kaji, hadis yang kita kaji menjadi saksi. Dan insya Allah Rasulullah juga menyaksikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kepingin berteman dengan para nabi, ya, siddiqin, syuhada, solihin, syaratnya satu, yuti'illah war rasul, taat kepada Allah dan Rasul. Kalau kita ini taat kepada Rasul, taat kepada Allah, nanti akan ketemu. Nanti akan ketemu. Lihat saya, mulai takbir sampai salam, gerakan kita itu wujud taat apa asal-asalan? Ngomong. Hah? Mulai takbir sampai salam, gerakannya itu wujud taat apa asal-asalan? Meneng kan? Gak berani ngomong taat kan? Bacaannya yang kita baca itu wujud taat apa sekedarnya? Taat itu seperti ini. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kamu melihat aku sholat. Kemarin saya menemukan ilmu baru tentang rahasia ngemal. Dulu ketika kita TK SD biasanya ngemal jiplak itu loh. Jiplak nyontek, ini ada gambar Bu Anis. Kemudian di sini kan ada kertas yang putih, tipis. Kadang itu mengikuti garis, kadang melanjutkan titik-titik. Itu butuh pelan-pelan. Lihat, butuh tumanina. Kalau cepat sedikit apa yang terjadi?
Apa mana ngantuk? Kertas suwe bro. Paham maksudnya ini? Paham? Itu Pak Soleh namanya sallu kama ra'aitumuni usolli. Semoga paham. Kira-kira sholat kita itu mencontoh siapa? Ngemal siapa? Jiplak siapa? Apa mana sholatnya meremelek. Berarti keluar garis. Pak Soleh, keluar garis. Kalau keluar garis, tandanya keluar dari syarat rukun. Kalau keluar dari syarat rukun, bukan termasuk wa may yuti'illaha war rasul. Understand? Ayo melek ya. Saya ngomong solu kamu ra'aitumuni usolli ku melek. Ngenal jika iku kudu melek dan pelan-pelan. Kenapa? Karena setan itu berusaha untuk menggoda. Ayo solu kama ra'aitumuni usolli. Lihat Allah pelan-pelan. Jangan sampai keluar daripada garis yang telah ditentukan Allah dan Rasulnya. Nah kalau sholatnya itu belakang awal ngelantur dan sebagainya itu keluar dari garis, Ustaz, keluar terus Ustaz. Makanya nanti sesama keluar ketemu no pasar, badannya sholat tapi jiwa ketemu no pasar, ngenyang ternyata. Astagfirullah. Makanya gak ketemu. Kalau betul-betul yuti'illaha wa rasul nanti ketemu, terutama nanti akan ketemu di tahiyat akhir. Ada orang soleh, ada para nabi, ada para malaikat. Jadi orang bertahiyat itu seperti tasbih, seperti ini. Mari kita baca bersama-sama. Kepingin ketemu dengan orang soleh? Wong soleh al-ikhlas ono jenenge soleh. Pak Soleh, saya di penjara itu juga ketemu soleh juga. Tapi yang di penjara Allahu Akbar. Kita baca ya. Kita baca pelan-pelan supaya kita masuk kepada sallu kama ra'aitumuni usolli. Sama-sama. At-tahiyatul mubah salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Tahiyat akhir itu dialog Rasulullah langsung dengan Allah di Sidratul Muntaha. Ini hadisnya mutawatir. Tahiyat akhir dialog Rasulullah dan Allah secara langsung. Di mana? Bukan di bumi, bukan di langit, tapi di Sidratul Muntaha. Tunjukkan Sidin. Sidratul Muntaha itu di sini. Mi'raj, Rasulullah di bumi naik ke langit 7, ya, naik ke langit 7. Ketika di sini masih dikawal oleh malaikat Jibril, tapi ketika sudah masuk ke Sidratul Muntaha, malaikat nggak bisa. Setengah dipaksa, dalam hadis itu setengah dipaksa oleh Rasulullah. Malaikat, tolong saya jangan ditinggal sendirian. Akhirnya ikut. Ada sebagian riwayat mengatakan malaikat Jibril sempat pingsan. Saya nggak bisa sudah. Akhirnya beliaunya sendiri di sini. Ketika di sini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali beliaunya bertahiyat. Tahiyat akhir tadi Mas Rin. Ketika kembali Rasulullah bertahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Segala penghormatan, keberkahan, rahmat dan kebaikan semuanya itu milik Allah. Jadi Rasulullah bertahiyat, memberikan penghormatan kepada Allah.
Kemudian Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepadamu wahai para nabi. Rasul menjawab, karena Rasulullah itu sudah mendapatkan salam dari Allah. Rasulullah enggak ikut, kita didoakan Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kita didoakan. Subhanallah. Semoga kita yang termasuk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Salam dari Allah disebarkan Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Setelah melihat dialog Allah dan Rasulullah seperti itu, alam semesta tanpa terkecuali malaikat itu bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, bersahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kembali lagi kepada tasbih. Berarti ketika kita bertahiyat, ada siapa? Para nabi. Ada siapa? Ada siapa? Dan nanti ketika salawat ada siapa? Terus ada siapa? Muter. Persis seperti tasbih. Lihat sini semua supaya paham. Tasbih itu ada benangnya enggak? Ada. Kalau enggak ada benangnya apa yang terjadi? Putus dan buyar. Perhatikan, putus dan buyar. Kalau begitu tahiyat kita, sholat kita, ono benangnya apa enggak? Kalau sholatnya belakrak, maka ketika sholat buyar. Biasa, sesama buyar ketemu di luar. Understand? Tahiyat kita itu rata-rata kepingin apa? Nemari buyar. Gak kepingin berunding. Semoga dipahamkan Allah. Pengertos nih Bu ya? Pengertos ya? Jadi ketika kita bertahiyat, ketika kita bersolawat, itu menyambungkan. Jangan sampai putus. Karena setan itu berusaha memutus. Persis seperti layang-layangan, putus. Nah, sholat kita itu sering putus apa nyambung? Mungkin jawab, putus nyambung Ustaz. Nyanyi akhirnya putus nyambung. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Stop. Masya Allah. Astagfirullah. Ternyata tahiyat akhir itu bersanding dengan orang soleh, bersanding dengan para nabi, bersanding dengan para malaikat, bersanding dengan Nabi Muhammad, bersanding dengan Nabi Ibrahim. Mereka itu orang suci. Kalau yang sholat, lihat ini, musolli itu kan orang sholat. Kalau musolli, orang sholatnya itu tidak bersih, berarti nggak connect. Jangan tahu listrik. Tahu. Ruang makan saya itu pernah lampunya mati. Akhirnya lampunya saya ganti. Setelah saya ganti ternyata bukan lampunya. Setelah dibuka saklarnya, Masya Allah, semut. Saya ketika melihat semut itu bukan lihat semutnya. Oh ini ya ati sing kotor iki. Ojo remeh semut to ya. Understand yang maksudnya semut itu? Ojo ngremehne dosa cilik. Kalau begitu kita itu sering nyambungnya apa putusnya? Putus. Berusaha konek gak konek karena masih kotor. Ya Allah. Rasulullah bersabda, al arwahu junudun mujannada. Ruh itu bagaikan seperti tentara. Al arwahu junudun mujannada. Ruh itu bagaikan tentara yang tersusun.
Fama ta'arafa minha i'talafa. Jika saling mengenal maka akan bersatu. Wa ma tanaqara minha ikhtalafa. Dan jika saling mengingkari, channelnya nggak sama, maka akan berpisah. Jenengan itu kalau duduk dengan orang yang cocok, kutakutan, sendepel, iya. Silakan duduk dengan orang yang bermasalah dengan jenengan atau nggak cocok ini nggak? Ojo suwe-suwe sak jam. Vertigo nanti ini. Nah jenengan itu kalau bertahiyat ngini dengan orang soleh, dengan nabi apa ngini? Jangan-jangan seperti air dan minyak. Kita masih gini. Buktinya apa? Nanti coba ketika sholat tarawih, tahiyatnya gimana? Cepet apa cepet? Ayo coba kita koreksi tahiyat kita itu. Kalau tahiyatnya itu sudah nyambung, bersanding loh ya. Enggak terasa. Cek satu. Alhamdulillah. Jadi orang sholat itu mencari teman sejati. Lihat saya. Kita ini sering diterima sholat apa ditolak? Kita ini sering diterima sholat apa ditolak? Saya bilang sholat, pada hakikatnya di balik sholat itu ada Allah. Saya bilang sholat, di balik sholat tadi ada siapa? Ada para nabi, ada orang soleh, ada malaikat. Lihat. Sholat itu wilayah kesucian. Gak bisa masuk kalau tidak suci zahir batin. Di dalam hadis disebutkan tidak bisa sholat kalau tidak wudhu. Betul? Tidak cukup wudhu, tapi harus nawaitul wudhu alirafil hadas. Hadas itu membersihkan ini, bukan sekedar membersihkan zahir. Hadas itu membersihkan dosa-dosa yang kita lakukan itu. Nawaitul wudhu alirafil hadas. Nah sekarang kita tingkatkan wudhu kita rata-rata asal-asalan. Salatnya asal-asalan, tahiyatnya asal-asalan. Makanya asal-asalan, sesama asal-asalan, ketemu di luar. Ditolak sesama ditolak, ketemu di luar. Tapi kalau diterima sesama diterima, ketemu di ruang tamu. Ini kiasan semua loh ya. Ini kiasan semua. Kalau ketemu di ruang tamu, lihat, ketemu di ruang tamu, diajak ngobrol pemilik rumah, ada hidangannya. Loh, kok tepat? Obrolannya nyambung, insya Allah lama rasanya sebentar. Lama rasanya sebentar, tapi si ngenteni nang jopo suwene. Semoga paham. Semoga sholat kita, tahiyat kita bisa bergabung. Kembali lagi Mas, bisa bergabung. Bisa bergabung tadi itu. Gabungnya gara-gara apa? Wa may yuti'illah. Sesama taat. Sesama taat itu nanti akan ketemu. Lihat, sesama membangkang ketemu. Sesama diterima ketemu di ruang tamu. Sesama ditolak ketemu di. Semoga kita ketemu Allah dan ketemu dengan orang-orang yang baik. Nih, saya ketemu dengan orang-orang baik. Tunjukkan Masudin. Saya itu Ustadz Irfan. Tunjukkan Masudin. Ada di kitab Al-Hikam. Lezatnya iman. Man wajada samrotal amri. Barang siapa yang menemukan lezatnya amal ajilan,
di dunia. Kalau ajilan itu diartikan secara tekstual itu kan dipercepat. Barang siapa yang menemukan lezatnya amal di dunia, fahuwa dalilun, maka itu sebagai bukti makbulul amal. Ayo maksudin, diterimanya amal. Ya Allah, saya baca ini langsung, bukan maksudin atasnya. Ini sahabat-sahabat yang menemukan ini, atasnya atau bawahnya maksudin? Sambil dicari maksudin. Utba al-Ghulam. Utba al-Ghulam. Saya melatih diri sholat malam selama 20 tahun. Setelah itu baru saya merasakan nikmatnya bangun malam. Dengan buka siapa itu Utba al-Ghulam, seorang wali yang tobatan nasuha. Beliau baru menemukan lezatnya sholat tahajud itu ketika 20 tahun. Jenengan berapa tahun? Pak Soleh? Berapa tahun? Itu aja kumat-kumatan, nunggu tanggal tua. 20 tahun baru ketemu lezatnya sholat tahajud. Sudah kamu maksudin? Masya Allah. Sabit al-Bunani, atasnya atau bawahnya maksudin? Sabit al-Bunani itu juga melatih membaca Al-Quran selama 20 tahun. Setelah itu baru menemukan nikmatnya membaca Al-Quran. Kemudian Abu Turab itu julukan Sayyidina Ali, babul ilmu, pintunya ilmu. Coba perhatikan, jika seseorang itu bersungguh-sungguh dalam niat amalnya, orang itu dapat merasakan nikmat amal sebelum mengerjakannya. Saya baca ini langsung terkejut, ya Allah, betul. Kalau orang itu betul-betul niat amal, masih berangkat, itu sudah nikmatnya dipercepat. Saya pernah merasakan silaturahim ke orang tua, ada di Sasak, daerah Ampel. Itu di tol. Nah ini maksudnya itu. Man wajada samrota amalihi ajilan. Siapa yang dapat merasakan buah dari amal ibadahnya segera di dunia ini, fahuwa dalilun ala wujudil qabuli, maka itu dapat dijadikan tanda diterimanya amal ibadah itu oleh Allah kelak di akhirat. Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam. Nah kita ini biasanya menemukan nggak lezatnya qiyamul lail? Apa ngantuk merem? Dua, membaca Al-Quran sudah menemukan lezatnya? Kok kalau gendelei? Betul nggak itu? Ya Allah, kalau sudah ketemu, ya Allah, kelewatan nggak sholat malam, getun apa getun? Kelewatan sehari ini nggak baca 1 juz, getun apa getun? Nah kita ini getun yang mana? Getun nggak sholat apa getun sholat? Ya Allah, percuma ini aku sholat. Oh berarti getun sholat. Banyak nggak orang yang getun ini aku percuma wiritan, ternyata masih warungku sepi. Nah itu sebagai tanda bahwa amalnya belum diterima. Tanda amal itu diterima adalah lezatnya beramal itu. Diterima tidak diterima, subhanallah. Ya Allah. Nah masuk Mas Rin, bawahnya. Nih perkataan Umar bin Khattab. Ini perkataan Umar bin Khattab. Saya itu ketika berdoa, padahal kami share ya Ustaz Dilanya. Ini Umar bin Khattab. Saya ini kalau ketika berdoa tidak pernah berpikir doa itu kapan dikabulkan. Bukan. Tapi saya berpikir nikmatnya berdoa. Nah ini Mas Rin.
Semoga kita nanti ikut dikumpulkan dengan orang-orang hebat seperti ini. Jangan berkata saya nggak mampu. Kalau ilmu ini sudah didengar berarti semoga kita digiring ke sini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tadi ada siapa? Ada Utbah al-Ghulam. Ya kan? Ada Utbah al-Ghulam. Kemudian ada Sayyidina Ali. Kemudian ada siapa tadi itu? Sabit itu. Semoga kita dikumpulkan karena bahasan kita itu bertahiyat dengan orang-orang ini. Ketika kita jenengan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, ada Umar bin Khattab enggak? Tapi jenengan ketemu Umar bin Khattab yang mana? Sesama pencari lezatnya amal nanti akan dipertemukan. Ini loh kayak gini, kamu belum apa-apa. Nggih Gusti, saya belajar. Ini loh maksudnya itu. Siap belajar? Ini siap bagi orang yang mau belajar loh ya. Siap? Siap? Kita mau ngemal seperti ini siap? Anda sedang ngemal? Kita siap untuk jiplak. Belum sampai kepada Rasulullah, masih sahabat-sahabatnya ini loh. Wa may yuti'illaha war rasul. Subhanallah. Inni la ahmalu hammal ijabah. Sungguh aku tidak mementingkan tentang kapan suatu doa itu dikabulkan. Walakin hammad du'a'u, justru yang terpenting bagiku adalah bagaimana aku dapat memanjatkan doa. Fa'idha ulhimtu du'a'u, apabila aku diberi ilham taufik agar bisa berdoa, fa'innal ijabata ma'ahu, maka sesungguhnya pengambilan doa itu akan menyertainya. Bapak Ibu, Sayyidina Umar bin Khattab itu tidak berpikir kapan doa itu dikabulkan. Tapi saya berpikir kapan doa itu diilhamkan kepada saya dan menemukan lezatnya berdoa. Kalau sudah menemukan lezatnya berdoa, hukumnya pasti doa itu dikabulkan. Mari. Nah, kita ini kalau berdoa sibuk yang mana? Halo? Sibuk yang mana kita itu? Kita itu kalau berdoa sibuk dikabulkan, dan insya Allah setelah dikabulkan Gusti Allah ditinggal. Kalau doa dikabulkan, tahajudnya berkurang? Ya. Dosanya berkurang? Ya. Baca Al-Quran berkurang? Ya. Aku harus nyampe wali. Akhirnya dia datang lagi Pak Soleh, berdoa begini, Masya Allah, dari Gusti Allah, lu belum lak ditinggal mana? Ada iki nemen nanti aku, dari Gusti Allah ngono, ada iki nemen, wis dikabulno, kok ono musola Al-Ikhlas. Parko. Mental kita itu kan seperti ini. Sedangkan mental sahabat seperti ini dikabulkan tidak dikabulkan tetap. Kenapa? Karena sudah menemukan lezatnya berdoa. Jadi kita harus meriadoi, mentirakati lezatnya berdoa, lezatnya sholat. Kenapa? Karena dikabulkan itu hukumnya pasti. Kalau begitu Pak Parman, orientasi kita selama ini keliru apa keliru? Siap mau seperti ini? Siap ya Allah, siap ya Allah, walaupun masih jauh, siap ya Allah. Hidupkan rasa ingin meniru, hidupkan rasa ingin meniru orang-orang ini di jalan masuk surga ini. Terus kita ini mau mencontoh siapa? Kita ini mau mencontoh siapa? Saya ketika mutalaah ketemu seperti ini, ya Allah, senang sekali. Walaupun saya masih jauh, senang sekali. Karena sedikit-sedikit itu robo kecipratan. Oh iya ya. Makanya kalau berdoa, ya Allah, turunkan lezatnya berdoa, ya Allah. Turunkan. Lihat, Gus Bahak juga menyampaikan, doa itu loh dikabulkan, gak dikabulkan ibadah. Tanamkan, doa itu dikabulkan dan tidak dikabulkan itu ibadah. Dicatat, tiba-tiba hanya ngomong, ini percuma aku. Gak dikabulkan, langsung dicoret oleh Gusti Allah. Awakmu loh ya, sing ngomong percuma loh ya. Awakmu sing ngomong percuma loh ya. Padahal tak catat suwe.
Jadi yang menghapus amal bukan Allah, tapi diri kita. Ini aku percuma. Ya Allah, jangan sampai perhatian kita itu terkecoh. Kembali lagi kepada jiplak. Ketika kita jiplak amalan orang-orang soleh, setan juga menawarkan, iki lho, jiplak ini lo tak cepet iki. Awakmu niru wong soleh, kesuwen. Akhirnya toyol. Menawarkan diri. Ya Allah, butuh riyadhah untuk selalu kama ra'aitumuni usolli. Butuh riyadhah, jiplak itu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Saya sering ketika kita itu belajar ruku yang benar-benar. Lihat, ruku yang benar-benar, sujud yang benar-benar. Lihat saya. Rasulullah menyaksikan enggak? Kalau enggak menyaksikan berarti mata kita buta. Saya ulangi lagi. Hidupkan rasa ingin uswatun hasanahnya Rasulullah. Ingin mencontoh ya Allah. Kira-kira Allah dan Rasulullah sebagai saksi enggak? Walaupun kita jatuh bangun, sebagai saksi enggak? Kira-kira nanti Allah menolong? Oke, kira-kira nanti Rasulullah memberikan syafaat? Iki hambaku, umatku temenan ini, kepingin mencontoh. Kepingin mencontoh tapi gak iso. Persis seperti murid yang kepingin bisa kemudian tidak bisa. Akhirnya ternyata salah. Sama gurunya apa? Arek iki temenan, syafaat. Apa mana nukono pecel bendino, tambah syafaat. Itu namanya taat. Itu namanya taat. Dengan ketaatan itu saya selalu menangis, jauh daripada sempurna ya Allah amal ibadah kami ya Allah, jauh daripada sempurna. Makanya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Saya jiplak, kita jiplak salatnya Rasulullah itu masih jauh daripada sempurna ya Allah. Ampuni, 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 ampuni ya Allah. Rabbana la tu'aqibna in nasina au akhtana. Alhamdulillah ketika kita belajar kemudian jatuh bangun, dipertemukan dengan orang-orang hebat. Jangan kepengen dipertemukan dengan orang-orang hebat, kita akan berdoa. Doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Mari kita baca bersama-sama, bukan sekedar membaca, tapi kita ngemal. Ya. Kita ngemal supaya dimasukkan ke dalam orang-orang soleh sedikit demi sedikit. Kalau begitu jiplak kita masih jauh, ayo balik kepada orbit. Gak enak. Yang sepuh-sepuh itu kemana sholatnya? Jiplak sopo kira-kira itu? Yang sudah sepuh-sepuh kemana kata Rasulullah? Kemana kan? Balik ke orbit. Balik kepada orbit itu ya belok Quran dan hadis. Ayo kembali ke orbit. Betul nggak? Jangan tahu nggak layangan putus itu kemana itu? Nggak tahu. Itu namanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemana itu? Ya Allah, seperti itu, seperti itu. Mari kita baca bersama-sama. Rabbi an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, ilhamkan rasa syukur. Untuk syukur itu butuh ilham. Syukur kepada nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Rasa syukur itu harus dibuktikan dengan wa'an a'mala sholihan. Setelah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kepengen lebih syukur, sehatnya itu harus digunakan untuk beramal yang Engkau ridhoi. Dan wa adkhilni, masukkanlah aku
bi rahmatika fi ibadika sholihin, semata-mata rahmatmu untuk masuk ke dalam orang-orang soleh. Ini doanya Nabi Sulaiman. Doanya Nabi Ibrahim sama-sama, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku ilmu, hikmah, dan pertemukan kami dengan orang-orang soleh. Sedangkan doanya Rasulullah, mari kita baca, Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Doa ini dibaca ketika beliau akan wafat. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, pertemukan dengan orang-orang yang punya derajat tinggi. Tolong perhatikan, tingkatan Rasulullah, sebaik-baik Rasul, sebaik-baik manusia, masih minta dipertemukan dengan orang soleh. Tingkatan Rasul, tingkatan Nabi Ibrahim kan mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah, masih tetap minta dipertemukan dengan orang soleh. Tingkatan Nabi Sulaiman, kaya di atas kaya, masih minta dipertemukan dengan orang soleh. Nah, kita itu tingkatan siapa? Halo? Ustaz, nggak punya tingkatan. Akhirnya karena nggak punya tingkat, nggak menikah tingkat, nggak punya, dan nggak minta. Lihat ini Nabi Sulaiman, kita bisa dimasukkan ke dalam orang soleh birahmatika, hanya rahman rahimnya Allah. Kemarin sudah saya sampaikan, ketemu dengan orang soleh, gabung dengan orang soleh, gak gampang. Semuanya pada tidur, orang soleh tahajud. Berat apa berat? Semuanya podo ngomong ngalor ngidul, ngerumpi, dijak zikir, maca Al-Quran. Berat apa berat? Misalnya berat semua ini. Semua pada mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, orang soleh disedekahkan, dizakatkan. Itu kalau tidak rahman rahim Allah, nggak bisa gabung kita itu, nggak bisa gabung itu, dan harus minta ngemis untuk digabungkan. Siap? Saya Sukanan juga ngemis untuk minta digabungkan. Kalau saya digabungkan, jangan digabungkan, ketemu nggak? Tolong perhatikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli. Yang gabungkan itu Allah, yang mempertemukan itu Allah. Saya dipertemukan Pak Ghafur, dipertemukan Ustaz Ifan, Pak Yoko dan kawan-kawan, dipertemukan dengan jamaah Mushola Al-Ikhlas. Ini kalau tidak campur tangan Allah, nggak mungkin. Tidak ada yang tiba-tiba. Insya Allah dengan termasuk orang soleh. Makanya nanti ketika menjadi jenazah perlu disaksikan itu. Apakah jenazah ini tiang soleh? Ya betul enggak? Itu kan butuh wa nahnu ala zalika minas syahidin. Itu enaknya teman orang soleh. Karena nanti sesama teman orang soleh diizinkan memberikan syafaat. Diizinkan ketika jenengan masuk surga, Sukanan tidak ada, teman jenengan tidak ada, itu diizinkan mencari di neraka. Itu dulu tempat ngaji saya. Mushola Al-Ikhlas, nggih Gusti. Loh. Al-Quran, nggih Gusti. Salatnya, nggih Gusti. Itu enaknya dimasukkan ke dalam golongan orang-orang soleh itu. Lihat ini, Hasan Al-Basri. Coba lihat itu, siapa Hasan Al-Basri? Waliullah juga. Istaksiru minal asdiqa'il mu'minin fa illam syafa'atun yaumil qiyamah. Perbanyak teman mukmin orang soleh, karena teman orang mukmin itu mampu memberikan syafaat pada hari kiamat. Ibnu Jauzi Rohiyah berkata kepada sahabatnya, illam tajiduni fil jannah bainakum fas'alu anni wa qulu ya rabbana abduka fulanan kana yadhkuruna bika. Merinding rasanya ini Ustaz Fan, merinding. Dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, padahal seorang wali itu, tolong ya,
Kalau kamu, ya, nih, jika kalian tidak menemukan aku di surga, maka tanyakanlah tentang aku kepada Allah. Dan silakan ucapkan berdoa, wahai Rabbi, hambamu fulan dulu dia pernah mengingatkan kami untuk mengingat engkau. Kalau jenengan masuk surga, sukanan tidak ada, cari. Sama-sama saling mencari. Siap nih? Sama-sama saling mencari. Wa nahnu ala zalika minas. Dulu itu tiang soleh Gusti pernah mengingatkanku, pernah ngajari Al-Quran, pernah ngajari sholat Gusti. Jenengan terami ya Allah, jenengan terami majelis taklim ini, jenengan terami musola Al-Ikhlas ini, takmir. Musola Al-Ikhlas ini akan sebagai saksi. Kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduknya yang enak. Ya Allah, ikat roh kami dengan orang-orang soleh ya Allah. Anak cucu kami, istri, suami kami, jangan ditinggal ya Allah. Ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah, ikat roh kami dengan orang-orang soleh ya Allah. Silakan mengemis di hadapan Allah. Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang soleh yang mencintai Al-Quran, yang mencintai sholat, yang mencintai majelis taklim, yang mencintai sedekah anak yatim. Jenengan terami ya Allah, amal ibadah kami jauh daripada sempurna dan lezat. Rabbana taqabbal minna, jenengan terami salat tahajud kami, jenengan terami amal jariah kami yang jauh daripada ikhlas. Sahabat-sahabat yang kita kaji ya Allah, izinkan untuk menjiplak, mencontoh beliau-beliau ya Allah. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Gabungkan kami dengan orang-orang soleh, suami, istri, anak-anak cucu kami. Pertemukan dengan orang-orang hebat. Jangan kami disibukkan dengan dunia ya Allah. Sibukkan kami dengan Al-Quran. Sibukkan kami belajar sholat ya Allah. Sibukkan kami mencari bekal akhirat ya Allah. Jadikan jenazahnya utuh orang tua kami yang ada di alam barzah, nenek moyang kami ya Allah. Walaupun sudah almarhum, kumpulkan dengan para nabi, kumpulkan dengan orang-orang soleh ya Allah. Kumpulkan Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hanya kekuatanmu ya Allah yang bisa mengumpulkan kami dengan orang-orang soleh. Pertemukan dengan buku, pertemukan dengan ustaz, pertemukan dengan takdir-takdir yang menggiring kami ya Rabb. Jadikanlah anak cucu kami qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama, pemimpin orang-orang saleh ya Allah.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan kami disiksa ketika kami lupa dan salah, karena itu adalah kodrat kami selalu salah. Oleh karena itu ya Allah, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Takdirkan kami lezat dalam doa, lezat dalam ibadah ya Allah, bisa mencontoh Umar bin Khattab ya Allah. Bisa mencontoh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Melekkan mata hati kami ya Allah. Rasakan, Allahumma ftah masami'a qalbina li zikrika. Buka pandangan mata hati kami. Warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika. Anugerahkan ketaatan kepada Allah dan Rasulmu. Wa amalan bi kitabika. Ya Allah, cukup. Semoga ini Ramadan yang dipercepat. Amin. Bisa dibuka masjid. Allahumma ftah masami'a qalbina li dzikrika. Alhamdulillah. Terima kasih. Jenengan harus doa ini. Saya talaki nggih. Ini ijazah. Semoga mata batin kita itu dibuka untuk bisa shollu kama ra'aitumuni sholli, dan dimudahkan taat kepada Allah dan Rasulullah dan beramal sesuai dengan Al-Quran. Maaf, bukan sesuai dengan nafsu ibu mama, bukan sesuai dengan nafsu, karena selama ini doa kita penuh dengan nafsu. Nafsu itu tandanya Pak Wafur. Kalau doa kepingin yang cepat itu nafsu itu. Itu kalau misalnya lama nggak dikabulkan, ngersula apa ngersula? Cari Gusti Allah, belum dilungkas nak ngersula mana ini? Moga diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah masami'a qalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Rasakan ya, sambil dimancapkan ke dalam dada ini ya. Allahumma ftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Artinya sangat dalam. Ya Allah, jenengan buka pendengaran hati. Lihat, pendengaran hati. Ini yang kita gunakan zikir. Pendengaran hati. Setelah itu, anugerahkan kepadaku untuk taat kepadamu dan taat kepada Rasulullah. Kuncinya tadi apa? An-Nisa. Wa may yuti'illah war rasul. Dengan ketaatan itu nanti kita bisa gabung. Kuncinya di situ. Sangat dipahami? Dan wa amalan bi kitabika, amal sesuai dengan Al-Qur'an. Lihat doanya Nabi Sulaiman tadi bisa gabung kalau apa itu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala sholihan. Amal soleh ini sebagai channel bisa gabung. Channel wa amalan bi kitabika. Kuncinya di situ. Dan terus terang, taat kepada Allah dan Rasul itu berat apa berat? Berat kalau Allah belum terlibat.
Kalau taat kepada setan nggak usah ceramah. Mari kita taat kepada setan, nggak usah. Orkesan itu nggak usah undangan. Betul? Betul. Orkesan itu nggak usah undangan, karena undangannya langsung syaitonir rajim. Tapi kalau penyajian yang disebar 1000 undangan, yang datang 10 orang, mulai kurang. Berat apa berat? Karena berat, harus ngemis. Saya ini doa ini, dan biasanya saya baca ketika sujud, supaya jenengan ketarik. Tak kasih tema rodok keren Pak Lulu. Doa ketajaman, supaya keren aja gitu aja, supaya tertarik. Padahal intinya adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, amal dengan kitab, otomatis nanti hatinya itu akan tajam, setajam lebih silet. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, semoga saya ridho, jenengan ridho. Doa ini barokah, doa itu barokah. Sekali lagi kunci doa, jangan tergesa-gesa minta dikabulkan, tapi mintalah lezat berdoa. Insya Allah gak gampang ngambek. Nah kita ini cirinya doanya sering ngambek. Kenapa? Karena tidak mendapatkan lezatnya berdoa. Kesusu, sesuatu yang kesusu itu seperti mangga di karbit. Sesuatu yang tidak tergesa-gesa itu seperti masak pohon. Kita ini kalau belajar itu rata-rata kepingin instan, karbitan semua. Kayak kepingin cepat, terkenal, viral, TikTok, masuk penjara. Dan setan itu selalu mengemas sesuatu yang instan. Betul nggak? Kamu kaya mengikuti Quran hadis, kesuwen tirakat. Nih pakai susu biar kelihatan cantik semua, nggak taunya wajahnya mak lampir. Astagfirullah. Mari kita sempurnakan ya. Dan ingat, sholat itu adalah doa. Dengan ini insya Allah nanti dikasih kelezatan sholat, kelezatan dibalik gerak, kelezatan dibalik komunikasi. Akhirnya kita itu nggak terfikir dikabulkan doa. Kata Umar bin Khattab, terkabulnya doa itu otomatis. Nah, jenengan itu kalau mobil pengen matic apa manual? Tapi larang. Semoga paham maksudnya itu. Tolong ijazah ini disedekahi supaya langsung gampang diamalkan. Oke? Silakan disedekahi. Untuk gratisan naik. VIP gratisan mau warkop. Akhirnya apa? Lemot, mau paket gratisan. Kalau ilmu itu jangan paket gratisan, disedekahi supaya nanti ilmunya itu tajam. Tolong lihat, ustadznya sama, ijazahnya, doanya sama, tapi nanti ketika diamalkan nggak sama, tergantung hati. Silakan sedekahi, silakan. Saya belajar setiap ada ilmu baru nih, istri saya Umi ini, setiap ada ilmu itu mesti saya sedekahi. Ustadz Ifan, saya kan konsep di slide itu, saya sedekahi. Ya Allah, semoga manfaat. Semoga manfaat. Takut ilmu nggak manfaat. Ini Mas Udin sebagai saksi. Setiap ada ilmu baru, sedekah. Lain zakartum lazi, pasti nanti akan ditambah ilmu yang baru, dan ilmunya itu tajam. Bukan ilmu yang kelasnya kelas pasir, tapi kelasnya emas. Ilmu itu harus disedekahi. Orang dulu itu mengatakan mahar. Jangan kalau nikah itu ada mahar enggak? Perempuan dinikahi tanpa mahar mau enggak? Ngomong. Perempuan dinikahi mau mahar? Mahar. Semoga ilmu itu seperti pernikahan, akhirnya berdua ilmu yang lainnya. Maaf ini bahasanya kiasan semua, semoga paham.
ilmu itu harus disedekahi, akhirnya merasuk. Seperti nikah itu loh, merasuk. Setelah merasuk, punya anak. Nanti akan beranak doa-doa berikutnya, akan beranak ilmu-ilmu berikutnya. La in syakartum. Jadi nggak cukup ilmu itu hanya alhamdulillah, sedekah. Kita sedekah juga. Nah, ini masuk ini. Ya Allah, keluar semua ini. Saya kalau baca buku, habis baca, sedekah kepada penulis buku ini. Sedekah kepada penulis buku ini, supaya saya tidak dikatakan mencuri ilmu. Saya ngambil buku, tak sedekahi atas nama ini. Ya Allah, begitu terus, begitu terus. Buku itu saya sedekahi. Nggak tahunya suatu saat saya diundang sama teman, dihadiri oleh Bu Khofifah di Hotel Swiss Juanda itu, Swiss Bell. Saya bagian doa, Bu Khofifah bagian memberikan pengarahan. Ternyata beliaunya nggak datang. Saya disuruh menggantikan. Dijemput sama panitia di rumah. Masuk mobil, tausiahnya Ustadz Hadi Hidayat tentang sholat. Nyambung ini. Mugi-mugi wong soleh nyambung wong. Nyambung, saya nikmati. Ketika dekat di Aloha, Ustadz Hadi Hidayat menjelaskan, jamaah, kamu tahu nggak Syekh Imam Nawawi Bantani yang menjadi imam di Masjidil Haram, ulama besar, yang ketika itu jenazahnya dibongkar, jenazahnya utuh. Ternyata beliaunya itu punya kebiasaan sebelum ngajar itu mensedekahi guru-gurunya. Saya langsung podo. Ini namanya ilmu ketemu amal ketemu lihat, ruh ketemu. Ini namanya ruh ilmu itu ya ini. Semoga paham. Buku ketemu buku, ilmu ketemu karya, ketemu karya. Pertanyaan saya, sampean ketemu sopo? Alhamdulillah ketemu saya. Ini sanad. Semoga paham, betul enggak? Itu pentingnya sedekah kepada guru. Jangan disepelekan itu. Jangan disepelekan. Ada guru dan tidak ada guru, ruhnya masih hidup dan ruhnya itu nempel di buku. Iya kan? Karena ilmu nafi tidak pernah putus walaupun yang punya ilmu wafat. Betul? Ilmu nafi dengan ilmu nafi, sinyalnya nyambung. Nah, ilmu nafi dengan ilmu nggak nafi, aku mau coba gak paham. Kono sedekah, paketan gratis. Betul nggak kira-kira? Penting itu, syukur ilmu dengan sedekah kepada guru-guru, baik guru langsung atau tidak langsung, karena ruhnya itu nempel di ilmunya. Kalau disedekahi semakin nafi, semakin manfaat. Kalau semakin manfaat nanti akan didekatkan guru-guru yang tidak langsung. Akan didekatkan, ditemukan keterangan-keterangan yang Masya Allah. Seperti ini kunci. Jangan lupa sedekah ilmu. Okay? Jangan lupa sedekah ilmu. Insya Allah dengan sedekah ilmu, la in syakartum la azidannakum. Ilmu yang di dalam otak kita yang sekian tahun tidak bisa kita amalkan, dengan sedekah itu langsung wuts. Saya kok gampang tahajud ya. Nah, aku sekarang kok gampang maca Al-Quran, padahal dulu dalil tentang tahajud itu. Ya Allah, itu pentingnya ilmu nafi. Semoga saya ikhlas dan dengan juga ikhlas. Saya tirakat dan dengan juga tirakat. Sesama tirakat nanti akan ketemu dengan ilmu-ilmu kayak gini. Kalau tidak ada tirakat, jenengan dibacakan opo gak nyam. Tapi saya kepingin seperti itu. Tolong, kekuasaan Allah jangan dibatasi dengan otak kita.
Saya nggak mungkin, saya ini tingkatan orang awam. Ana inda dhanni abdi bi. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Aku bisa. Mau ngemal jiplak seperti orang-orang soleh. Siap? Siap? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah guru-guru kami, jenengan terangi amal jariah ilmunya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma iftah masami'a qalbina. Ya Allah, jenengan buka pendengaran mata batin kami untuk zikir kepadamu. Warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bikitabika wa amalan bikitabika. Anugerahkan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah, amal yang sesuai dengan Al-Quran, amal yang sesuai dengan Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.